Halo semuanya, kali ini kita belajar terkait dengan apa yang dibahas pada minggu lalu, pertemuan keempat. Jadi teman-teman kalian banyak yang bertanya terkait dengan apa itu elastisitas permintaan dan penawaran. Jadi mungkin agak sedikit bingung karena di slide rata-rata kebanyakan kurva semua gitu ya. Jadi di slide yang baru saya sudah update, jadi ada beberapa yang sudah saya tambahkan supaya pemahaman teman-teman bisa lebih mengerti lah terkait dengan apa itu elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, sebenarnya kalau di pertemuan tatap muka mungkin bisa saya jelaskan, akan tapi karena berhubung pertemuan kita online learning, jadi agak sulit untuk memberikan pemahaman terkait dengan elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, sebelum kita beranjak ke pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu elastisitas. Di sini saya sudah buatkan contoh sedemikian rupa supaya teman-teman bisa memahami dengan baik. Elastisitas itu sebenarnya ada 3. Yang pertama, elastisitas harga atau biasa disingkat dengan ED di dalam rumusnya. Kemudian ada elastisitas silang dan ada elastisitas pendapatan. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah terkait dengan elastisitas dalam permintaan dan penawaran. Kita harus tahu dulu nih, apa itu elastisitas. Jadi elastisitas adalah kata dasar dari elastis atau peka atau responsif terhadap adanya perubahan harga. Kita berfokus pada elastisitas harga dulu ya. Contohnya gini, nah misalnya nih, si Budi gombalin cewek-cewek dan cewek itu pun memberikan respon, misalnya salting atau baper lah. Nah, begitu juga dengan permintaan dan penawaran produk di dalam suatu pasar. Nah, misalnya pada kasus permintaan, ketika harga turun, maka permintaan barang tersebut akan meningkat atau biasa disebut stress paribus. Begitupun sebaliknya. Nah, sedangkan pada kasus penawaran, jika harga turun, maka kuantitas barang yang ditawarkan akan ikut turun. Jadi kebalikan dari permintaan, hukum permintaan ya. Jadi kalau permintaan harga turun, permintaan naik. Kalau di penawaran, harga turun, penawaran turun. Oke. Dari sini paham ya? Nah, ini tadi terkait dengan elastisitas harga atau biasa disingkat dengan ED, yaitu perubahan dalam permintaan sebagai akibat dari perubahan harga itu sendiri. Nah, sedangkan elastisitas silang atau disingkat EC atau elasticity cross, yaitu perubahan dalam permintaan sebagai akibat perubahan harga barang lain, misalnya barang substitusi atau barang pengganti. Apa itu barang substitusi atau barang pengganti? Misalnya beras ke jagung, atau mobil pribadi dengan mobil umum, mobil angkot misalnya. Jadi ketika harga mobil mahal, otomatis orang-orang banyak yang menggunakan transportasi umum ya. Begitu juga dengan jagung. Ketika jagung mahal, maka orang akan beralih ke beras atau sebaliknya. Nah, sedangkan komplementer
atau barang pelengkap itu barang-barang yang sifatnya saling melengkapi, misalnya kopi dengan gula dan mobil dengan BBM-nya. Jadi ketika harga BBM naik, orang akan berpikir untuk membeli mobil ataupun sebaliknya. Nah, sedangkan elastisitas pendapatan atau disingkat EI atau biasanya EY ya, elasticity yield, yaitu perubahan dalam permintaan sebagai akibat dari perubahan pendapatan. Jadi ketika pendapatan seseorang naik, maka perubahan permintaannya akan berubah atau meningkat tergantung dari pendapatannya. Oke. Nah, di sini elastisitas permintaan dan koefisien elastisitas permintaan atau jenis elastisitas permintaan. Nah, di sini saya juga tambahkan keterangan terkait dengan adanya efek perubahan penawaran. Di sini ada dua kurva, ya. Ada kurva landai dan ada kurva curam. Ini yang biasa dalam soal-soal yang sering muncul. Jadi maksudnya di sini kurva landai itu disebut kurva elastis. Maksudnya adalah dalam kurva landai atau elastis ini dia sangat dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Jadi misalnya ketika P1 yang ini, P1 harganya turun ke P, maka permintaan akan barang itu semakin meningkat. Jadi tinggi permintaannya. Ya. Dilihat dari panah ini. Ya. Atau sebaliknya, ketika harganya naik, maka permintaan akan menurun ke Q1. Ya. Dari P ke P1, maka permintaan dari Q ke Q1. Jadi jaraknya cukup jauh. Jadi ini sangat sensitif terhadap perubahan harga. Misalnya tiket pesawat atau emas. Jadi ketika harga emas turun, maka orang akan berbondong-bondong membelinya. Nah, kalau harga emas naik, maka orang akan berpikir terlebih dahulu untuk membelinya. Atau harga tiket pesawat. Ketika harga tiket pesawat mahal, maka orang akan berpikir untuk bepergian. Sedangkan harga tiket pesawat turun, orang akan segera untuk membooking dan pergi liburan. Nah, bagaimana dengan kurva yang sebelahnya, yaitu kurva curam? Nah, kurva curam ini biasa disebut dengan kurva inelastis atau kurva tidak elastis. Kalau tadi ini kurva elastis, nah sedangkan ini kurva tidak elastis. Maksudnya gimana? Jadi kurva inelastis ini tidak terlalu dipengaruhi oleh barang itu sendiri. Tidak terlalu dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Misalnya kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu apa saja? SPP. Masih ingat kan SPP? Sandang, pangan, papan. Jadi kebutuhan yang benar-benar mendasar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi meskipun harganya naik dari P ke P1, permintaannya tidak jauh berubah. Ya, berbeda dengan kurva yang di sebelah. Jadi perubahannya tetap, permintaannya akan berubah, akan tapi perubahannya itu sedikit. Ya. Nah, yang dilihat dari garis ini, garis D, demand. Kalau S itu supply ya, atau penawaran. Ya. Oke. Jadi masih ingat hukum permintaan? Ketika harga naik, maka permintaan
turun. Kalau hukum penawaran, ketika harga naik, maka penawaran akan ikut naik. Lihat panahnya ini. Oke. Berbanding terbalik dengan hukum permintaan. Oke. Next ya. Dari sini paham. Oke. Nanti kalau tidak paham kita diskusi lebih lanjut di telepon atau di WhatsApp. Nah, kemudian koefisien elastisitas permintaan sama dengan nilai perbandingan antara persentase perubahan jumlah diminta dengan persentase perubahan harga. Besar kecilnya perubahan tersebut dinyatakan dalam koefisien elastis atau angka elastis yang disingkat E. Jadi elastisitas itu biasa disingkat dengan E ya. Nah, ini rumusnya. ED atau elastisitas permintaan sama dengan persentase perubahan jumlah barang diminta dibagi persentase perubahan harga. Atau kita bisa gunakan rumus yang paling kanan, yaitu ED T2 atau sama dengan P per Q kali delta Q per delta P. Nah, keterangannya adalah P itu harga awal atau harga mula-mula, sedangkan Q adalah jumlah permintaan awal atau jumlah permintaan mula-mula dikali delta Q. Delta Q itu adalah perubahan jumlah permintaan dibagi delta P atau perubahan harga barang. Jadi delta itu maksudnya selisih ya. Selisih antara kuantiti sebelumnya dengan kuantiti yang ada sekarang. Ya, kita lihat perhitungannya di sini. Elastisitas permintaan sepanjang kurva. Nah, di sini setelah kita menemukan rumusnya, kita masukkan tuh, ya, rumusnya apa? P per Q kali delta Q per delta P. Misalnya P per Q, P kan price, jadi harganya adalah 1000. Ketika harganya 1000, kemudian dibagi dengan quantity, jadi 1000 dibagi 2000 dikali selisih dari harga awal ke harga selanjutnya, yaitu 800. Nah, harga awal dengan harga selanjutnya itu berapa selisihnya? 200 kan? Nah, tinggal dimasukkan 200. Ya, 200 ke delta P-nya. Nah, sedangkan delta Q-nya itu selisih antara kuantiti saat ini dengan yang akan datang. Ya. Atau Q1 ke Q2 misalnya. Nah, berapa selisihnya? 2000. Nah, kemudian dikali hasilnya berapa? Nah, ini nanti silahkan dijawab di tugasnya sesuai arahan di e-learning. Jadi di sini nanti jawabannya taruh di sini di question analysis. Saya sudah hitung hasilnya 5. Jadi nextnya berapa? Nah, artinya apa? Kalau hasilnya 5 misalnya ya. Nah, kita lihat di sini nih. Kita lihat di sini. Kalau hasilnya 5 atau lebih dari 1, itu artinya barang itu elastis, ya. Permintaan terhadap barang itu elastis. Nah, ini jenis-jenis elastisitas permintaan. Kalau dia lebih dari 1, maka dia termasuk barang mewah. Contohnya emas, tiket pesawat, dan lain-lain. Nah, bentuk kurvanya seperti ini. Dia landai. Ya. Nah, kalau misalnya kurang dari 1, ya, kalau hasil dari
koefisien elastisnya kurang dari 1, maka itu disebut inelastis atau tidak elastis, yaitu termasuk barang-barang primer, misalnya kebutuhan pokok, PP, sandang pangan papan, cabai, beras, dan lain sebagainya ya. Nah, bagaimana dengan jenis elastisitas permintaan yang lain? Nah, kalau dia sama dengan 1, itu disebut elastisitas uniter. Ya. Jenis barangnya apa? Jenis barangnya barang sekunder, misalnya TV, laptop, sepeda motor, dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian ada elastisitas sempurna. Jadi kalau hasil elastisitasnya tak terhingga, ya, ini simbol tak terhingga ya, itu termasuk barang yang tidak dipengaruhi oleh jumlah permintaan, misalnya bumbu dapur. Jadi harganya itu flat, tidak berubah, tapi permintaannya bisa saja berubah, kuantitinya berubah, ya. Nah, kemudian jenis barang yang kelima, ya, jenis elastisitas permintaan yang kelima itu tidak elastis sempurna atau inelastis sempurna. Nah, ketika elastisitasnya sama dengan 0, maka dia bisa dikategorikan sebagai barang yang tidak dipengaruhi oleh harga barang sendiri. Jadi kuantitas, nah kurvanya seperti ini. Jadi kuantitasnya sama, harganya bisa berubah. Contohnya obat-obatan, ya. Jadi kenapa kita harus menghitung koefisien elastisitasnya? Jadi kalau misalnya lebih dari 1 hasilnya, maka itu termasuk koefisien elastisitas permintaan yang elastis, ya. Oke, next. Nah, faktor penentu elastisitas permintaan apa saja? Pertama, banyak barang pengganti yang tersedia, ya. Barang pengganti maksudnya apa? Barang substitusi, ya. Misalnya beras dengan jagung tadi. Kemudian persentase pendapatan yang dibelanjakan, jadi jumlah nominal yang dibelanjakan. Misalnya gajinya 3 juta per bulan, pendapatannya untuk dibelanjakan ke barang kebutuhan pokok berapa, untuk liburan berapa, dan lain sebagainya. Nah, dan jangka waktu analisisnya. Kalau misalnya jangka waktu analisisnya panjang, jadi kita bagi dengan 3 fase: jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Jadi kalau misalnya ke depan permintaan akan beras meningkat tajam, sedangkan yang tersedia sedikit. Jadi orang akan berbondong-bondong untuk menyetok barang. Atau misalnya yang terjadi kasus saat ini, ketika ada virus, ya, maka orang akan berbondong-bondong untuk membeli vitamin C, kemudian apa lagi, masker, dan lain sebagainya. Jadi itu terkait dengan jangka waktu analisisnya, ya. Oke. Nah, ini elastisitas permintaan dan hasil penjualan, pembuktian secara grafik. Nah, ini contohnya. Ini grafik yang landai tadi kita contohkan dengan tiket pesawat atau emas. Jika harganya turun, maka permintaannya banyak sekali. Sedangkan ketika harganya naik,
maka permintaannya akan menurun, ya. Nah, ini kurva curam tadi. Kita contohkan dengan kebutuhan pokok. Oke, jenis-jenis elastisitas harga yang lain. Nah, seperti yang kita bahas di slide kedua dari pembahasan, itu ada elastisitas permintaan silang. Rumusnya persentase perubahan permintaan barang X dibagi persentase perubahan harga barang Y. Kemudian ada elastisitas permintaan pendapatan atau elasticity yield, sama dengan persentase perubahan jumlah yang diminta dibagi persentase perubahan pendapatan. Ya. Nah, di sini ada elastisitas penawaran dan koefisien elastisitas penawaran. Jadi elastisitas penawaran disingkat dengan ES atau elasticity supply. Itu supply ya. Supply maksudnya penawaran. Sama dengan persentase perubahan penawaran dibagi persentase perubahan harga. Nah, kemudian disederhanakan menjadi delta Q atau quantity dibagi quantity. Jadi quantity sebelumnya dibagi dengan quantity saat ini. Dibagi delta P per delta P per dibagi delta P per P, atau Q1 dikurangi Q, ya, Q0. Jadi Q1 dikurangi Q0 dibagi Q0, ya, dibagi P1 kurangi P dibagi P. Jadi P itu price, ya. Sedangkan P1 itu perubahan harganya setelah P0. Jadi misalnya gini. Nah, ini P0 P ke P1. Itu berapa perubahannya? Oke. Perhitungannya tidak jauh beda dengan penawaran, permintaan dan penawaran tadi. Ya. Kemudian tingkat elastisitas penawaran. Nah, jenis-jenisnya sama kayak yang ada di kurva permintaan. Nah, silahkan dicari tahu ini nanti apa itu elastisitas penawaran, atau ini elastisitas penawaran, atau elastis sempurna pada penawaran. Berikan contohnya, ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Pertama, sifat perubahan biaya produksi. Jadi ketika biaya produksi naik, maka penawaran akan menurun, ya. Misalnya biaya bahan baku mahal, otomatis biaya produksinya akan dikurangi. Kemudian jangka waktu analisis. Nah, ini jangka waktu analisis ini ada yang singkat, jangka pendek, dan jangka panjang. Jadi masa singkat ini maksudnya adalah ketika produsen memproduksi barang untuk dijual saat itu juga. Nah, sedangkan untuk jangka pendek ini produsen memproduksi dan memperkirakan kira-kira penawaran ke depannya itu seperti apa dengan harga sekian, misalnya P. Nah, begitu juga dengan jangka panjang, ya. Oke. Mungkin sekian dari pembahasan terkait dengan
pertemuan keempat minggu lalu. Nah, terkait tugasnya yang perhitungan permintaan tadi itu, silahkan di submit di pertemuan kelima ya. Di pertemuan kelima itu sudah ada assignment di sana. Jadi kalau misalnya sudah selesai dijawab, silahkan di submit. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kita bisa lebih maksimalkan kalau nanti sudah masuk pertemuan tatap muka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.